Masjid Arkam Babur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Masjid Terapung merupakan masjid yang menjadi salah satu objek wisata di Kota Palu. Masjid ini terletak di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, yang dibangun oleh seorang pengusaha yang bernama Muhammad Hasan Bajamal pada 19 Januari 2011. Alasan pembangunan Masjid Terapung ini untuk mengenang jasa almarhum Syekh Abdullah Raki atau Datuk Karamang. Pembangunannya selesai pada 19 Januari 2012 yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola yang masih menjabat pada saat itu. Masjid yang dulunya memiliki luas 121 meter persegi ini mampu menampung hingga 200 jamaah. Sayangnya, tidak lagi terlihat kokoh usai diguncang gempa bumi dan tsunami pada Jumat 28 September 2018. Dan setelah terjadinya bencana itu, sekitaran masjid dan pesisir Kota Palu pun hancur porak-poranda. Sekarang, bangunan Masjid Terapung yang merupakan salah satu objek wisata Kota Palu ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun, masih saja masjid ini dijadikan sebagai tempat berkunjung. Kami pun menanyakan kepada beberapa pengunjung terkait alasan kedatangan mereka, juga beberapa hal mengenai Masjid Terapung ini. Nama saya Rode Ma'ruf, asal saya dari Wakatobi. Nama saya Saad, asal dari Makassar. Saya Arfid dari Kota Palu. Nama saya Wahdania, saya asal dari Sigi. Saya tahu Masjid Terapung itu di Instagram. Saya asli orang Palu, jadi sudah tahu ini dari dulu. Saya pernah berkunjung di Palu, itu hari ada tugas. Kebetulan saya kerja di perikanan tuna. Jadi tempat transit saya di Salamadil Toli. Cuma dapat di tahun 2016. Saya pernah sembahyang di sini juga. Dari waktu pertama sholat di sini, singgah sholat. Sering. Kalau sebelum gempa saya lumayan sering ke sini. Tapi setelah gempa ini kan di sini sudah jadi sepi, jadi saya juga sudah jarang di sini. Untuk di Palu sendiri saya sekedar transit. Kebetulan kan cuma hanya untuk berkunjung ke tempat mau ke tempat kerja. Apa ya? Kalau di Masjid Terapung ini karena sudah sepi, jadi terasa tenang suasananya. Jadi untuk menenangkan pikiran, jadi saya memutuskan kemari biasa. Cuman pengen jalan saja. Jadi saya ke sini untuk kayak bernostalgia kembali, melihat bagaimana kondisi setelah ada musibah kemarin. Kesini ya pertama itu pergi kondangan di senior toh. Setelah itu saya kan ada waktu beberapa hari, ya saya luangkan waktu untuk melihat pasca tsunami. Ini kan salah satu ikonnya yang sering hanya bisa dilihat di Instagram saja. Maka dari itu kebetulan lagi di Palu, kenapa tidak kita berkunjung saja langsung ke tempatnya. Tanggapannya ya pasti sedih lah, karena sekarang sudah tidak terpakai begitu, sudah rusak. Harapan saya mungkin pemerintah bisa perbaiki kembali untuk dijadikan masjid kembali supaya dipakai ulang gitu. Semoga bisa diperbarui lagi ke depannya, bisa direnovasi ulang, dibangun ulang. Harapan saya ke depannya mungkin dengan cuaca sekarang mungkin untuk masjid ini bisa jangan lagi di sini, jangan lagi di laut lah. Dipindahkan saja di tempat yang mungkin di sekitar pantai. Kalau untuk tujuan mau sebagai ikon, cukup jangan lagi ditempatkan di laut lagi. Disimpan saya di dekat-dekat pantai. Kalau saya sih melihat
Masjid terapung sebaiknya seperti ini saja. Karena ini adalah bukti bahwa di sini pernah bencana. Atau bisa juga kita buatkan masjid terapung yang lain. Ini biarkan saja seperti ini. Ini adalah bukti bahwa di sini di Palu ada bukti pernah bencana. Sama halnya pas saya dulu ke Hiroshima, gedung ibu kotanya kan, dia dijadikan sebagai museum. Sampai sekarang itu adalah bukti bahwa di sana pernah dijatuhkan bom atom. Ini jadikan saja monumen tsunami. Itulah alasan dan juga harapan beberapa pengunjung yang berada di lokasi Masjid Terapung. Runtuhnya bangunan Masjid Terapung yang menjadi saksi bencana tsunami 3 tahun silam tidak semata-mata membuatnya menjadi bangunan yang terlupakan, tetapi membuatnya menjadi bangunan yang kokoh dengan sejarah juga arti dari kebangkitan. Selesai sudah episode kita hari ini. Sampai jumpa di jurnal Kedera lainnya.